baik gitu kan. Ada yang berpendapat bahwa sebelum kita membelanjakan uang kita, kita harus memikirkan bagaimana investasi leher ke atas. Bagaimana di umur kita sebelum 30 atau sebelum 40 gitu kan, kita itu memupuk diri kita untuk mengisi leher ke atas kita dalam artian ilmu yang kita miliki untuk terus dapat kita upgrade dan bertambah. Karena dengan itu menurut salah satu ekonom ini, salah satu ahli finansial ini, dengan kita memiliki ilmu pengetahuan yang mumpuni tentang mungkin kehidupan dan lain sebagainya, kita memiliki suatu skill, memiliki suatu keahlian, itu akan menjadi suatu jembatan yang baik bagi kita. Dan itu harus kita pikirkan teman-teman, betapa kita itu harus memiliki pemikiran yang terbuka, open minded kalau bahasanya sekarang itu. Video ini dipersembahkan oleh Dawis Muslimwear, baju koko kekinian yang temani kamu beribadah, bekerja, beraktivitas, bermuamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Teman-temanku dimanapun kalian berada, semoga pada kesempatan kali ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan lancar aktivitas pekerjaan maupun kesehariannya. Semoga kita semua mampu dapat meniti kehidupan kita di hari-hari kita dengan penuh kebaikan, dengan penuh kepositifan dan kebermanfaatan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu yang kita jalani ini. Amin, Allahumma amin. Sebelum kita memasuki pembahasan kita pada kesempatan kali ini, jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman, like, share, dan komen. Bantulah konten ini agar semakin mampu bermanfaat dan menebarkan banyak kebaikan untuk banyak orang teman-teman, khususnya di negeri kita Indonesia Raya ini ya teman-teman. Video ini dipersembahkan oleh brand Dawis Muslimwear. Dawis Muslimwear adalah suatu brand baju koko kekinian yang mampu menemani kamu dari berbagai aktivitas kamu, keseharian kamu, entah mungkin bekerja, beraktivitas, atau mungkin bermuamalah, dan tentunya baik, sangat baik ya teman-teman untuk mendukung ibadah dan ritual-ritual keagamaan kamu dimanapun kamu berada. Untuk kalian bisa lihat dan kepoin berbagai macam katalog dan jenis-jenis modelnya, bisa kalian lihat di link di bawah ya teman-teman, di deskripsi ada ibaratnya itu Instagramnya, ada dua ya Instagramnya, ada dawis.katalog dan Dawis Muslimwear. Dan apabila kamu berminat untuk check out atau untuk order, kamu juga bisa lihat di link deskripsi yang ada di bawah, ada ya di e-commerce Shopee, di ibaratnya itu aplikasi Shopee ya teman-teman. Kalian bisa lihat dan kalian bisa searching di aplikasi Shopee dengan tulisan Dawis Muslimwear teman-teman. Jadi segala sesuatunya sudah mudah ya teman-teman untuk kamu dapat memiliki berbagai macam koleksi dari brand Dawis Muslimwear untuk mendukung segala aktivitas dan ibadah kamu. Dawis Muslimwear, baju koko kekinian yang temani kamu beribadah, bekerja, beraktivitas, bermuamalah. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita atau saya masih sedikit membahas tentang pentingnya kita dapat mampu mengatur keuangan kita dengan baik. Karena seperti yang kita bahas pada video yang lalu, pengaturan kita, strategi kita atau penataan kita terhadap keuangan kita, terhadap pendapatan kita, itulah yang dapat sangat penting dan sangat krusial bagi kehidupan kita, agar kita dapat mampu menjalani kehidupan ini dengan penuh lancar dan baik dan tentunya mulus teman-teman. Untuk itu marilah kita masuk pada segmen olah pikir, mengolah pikiran, merenungi kehidupan dan berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Alhamdulillahirabbil alamin, teman-teman, kita menjalani kehidupan ini di negeri kita Indonesia Raya ini, Nusantara yang kita cintai ini, hari ke hari, waktu ke waktu, memang masih ada sedikit banyak problematika dalam kehidupan kita. Namun perlu kita sadari bahwa
Dari waktu ke waktu, walaupun sedikit demi sedikit, keberhidupan kita di negeri kita ini semakin hari semakin baik, teman-teman. Bila kita renungi atau kita flashback ya, atau bertanya kepada orang tua kita, kepada mungkin orang-orang yang lebih terdahulu, entah nenek kakek kita, kehidupan zaman dahulu kala di negeri ini sangat jauh berbeda, teman-teman, dibandingkan kehidupan kita sekarang. Kehidupan kita sekarang mungkin sangat mudah sekali kita mendapatkan segala sesuatunya, walaupun segala sesuatunya butuh biaya ya teman-teman, butuh uang untuk membeli segala sesuatunya. Namun pada zaman dahulu kala, teman-teman, jangankan untuk membeli sesuatu, untuk mendapatkan uang pun zaman dahulu kala itu tidak semudah seperti sekarang. Sekarang banyak sekali lapangan pekerjaan di sekitar kita, mungkin sudah tidak asing lagi tentang adanya lowongan-lowongan kerja, entah itu dari toko, dari mungkin dari UMKM atau perusahaan-perusahaan kecil, atau mungkin bahkan yang skalanya besar seperti pabrik, garmen, atau mungkin produksi-produksi yang lain. Bahkan di setiap provinsi, di Pulau Jawa, bahkan menuju di pulau-pulau lain di negeri kita, sudah mulai dibangun pusat-pusat perekonomian, pusat-pusat industri, teman-teman. Dan itu mengindikasikan, mencerminkan bahwa keberhidupan kita semakin mampu, walaupun sedikit demi sedikit tertatih-tatih, merangkak, bahkan mungkin terseok-seok, sudah menuju kepada kehidupan yang lebih baik. Bila zaman dahulu kala kita mendapati mungkin mbah-mbah kita, orang tua kita, untuk mendapatkan beras, kalau cerita zaman dahulu kala ya, orang tua saya pribadi, untuk makan beras itu sulit, teman-teman. Bahkan hanya orang-orang tertentu yang bisa makan beras itu sehari 3 kali. Bahkan orang tua saya pribadi, ibu saya pribadi, itu zaman dahulu kala kakek nenek saya gitu kan, ibaratnya itu makan nasi sekeluarga itu cuma sehari sekali, selebihnya makan singkong dan lain sebagainya. Olahan-olahan, kalau bahasa Jawanya itu gaplek. Gaplek itu ibaratnya olahan dari singkong dikeringkan, kemudian nanti dijemur, kemudian mungkin dikukus seperti itu, kemudian jadi suatu makanan yang bisa awet. Sebelum dikukus kan udah dijemur gitu kan, itu bisa awet, dikukus sedikit demi sedikit, kemudian dimakan dari hari ke hari seperti itu. Itu adalah suatu fenomena nyata real zaman dahulu kala di negeri kita, teman-teman. Dan sekarang alhamdulillah kita menjadi suatu negeri yang mungkin bisa mampu lebih bertahan, bisa mampu lebih ibaratnya itu memiliki perekonomian yang tidak lebih buruk dari negara lain, seperti yang saya bahas pada episode yang lalu gitu kan. Bahkan di negeri Eropa yang sudah maju pun saat ini, Inggris, mungkin karena adanya perang antara Ukraina dan Rusia gitu kan, negara-negara lain, Italia, Jerman dan lain sebagainya itu gitu kan, memiliki keterpurukan, teman-teman. Bahkan untuk keberhidupannya sehari-hari, biayanya itu sudah naik berkali-kali lipat. Alhamdulillah, perlu kita syukuri dan kita benar-benar harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kemudahan kepada negeri kita, dan berterima kasih kepada orang-orang yang mungkin berjuang, entah pemerintah, entah mungkin orang-orang yang berjuang di bidang ekonomi, para pengusaha dan lain sebagainya, yang mereka bisa tangguh kemudian bisa membuka lapangan pekerjaan sehingga menjadi suatu iklim negeri kita yang benar-benar bisa kuat dalam perekonomiannya. Itu adalah suatu hal yang perlu sangat kita syukuri, teman-teman. Di tengah-tengah ketidakpastian perekonomian global, kita, negeri kita, Indonesia, setidaknya tidak lebih buruk dari negara-negara yang lebih maju, bahkan seperti itu. Saya bukan berarti adalah simpatisan full pemerintah atau mungkin
antek-antek pemerintah yang cinta buta akan pemerintah atau rezim sekarang atau sebelumnya atau masa lalu dan lain sebagainya, teman-teman. Namun kita sebagai masyarakat, kita harus berpikir secara objektif dan secara real, nyata dalam kehidupan kita. Saya tidak memuji satu rezim tertentu. Saya bercerita bahwa negeri kita dari setelah merdeka sampai saat ini, kita semakin baik, teman-teman. Dari zaman presiden kita yang kita sangat banggakan, Presiden Bung Karno, Soeharto, terus kemudian Bapak Habibie yang kemudian menjadi Bapak Teknologi Indonesia gitu kan, bisa kita memiliki pesawat terbang, memproduksi pesawat terbang sendiri. Presiden Gus Dur yang dengan persatuan dan pluralismenya bisa lebih mempersatukan Indonesia. Kemudian ada Ibu Megawati, Bapak SBY, kemudian sekarang Bapak Jokowi. Mereka semua memiliki sumbangsih, walaupun mungkin masih banyak kekurangan, ada kekurangannya, tapi kita tidak bisa atau tidak boleh menafikan betapa mereka itu memiliki legacy, memiliki sumbangan, andil dari perkembangan dan kemajuan negeri ini, teman-teman. Dan itu harus benar-benar kita lihat dan kita syukuri, karena dengan rasa bersyukur itu insya Allah Allah akan semakin melimpahkan keberkahan-keberkahan, kemudahan-kemudahan, rizki, dan kelancaran-kelancaran lainnya. Dan ini berkaitan dengan bagaimana kita memanage keuangan kita. Kita di kehidupan yang serba mudah ini jangan sampai terbengkalai, jangan sampai kita ibaratnya itu berkurang ketangguhan kita untuk kita itu mampu bisa bertahan hidup, bisa menjalani kehidupan ini dengan baik. Salah satunya adalah dengan kita itu mengatur keuangan kita dengan baik, memanfaatkan pendapatan yang kita miliki dengan bijak, dengan tidak semata-mata hanya memikirkan konsumsi dan konsumsi. Bagaimana kita juga harus bisa lebih produktif dengan mungkin uang yang kita miliki, dengan pendapatan rutin yang mungkin bulan per bulan kita dapatkan, atau mungkin walaupun tidak rutin, mungkin pengusaha dan pedagang dan lain sebagainya gitu kan, memiliki pendapatan walaupun tidak rutin tapi memiliki suatu pendapatan yang ada gitu kan. Itu semua harus kita olah dengan baik, teman-teman. Ada perkataan lagi dari ahli-ahli ekonomi ya, kalau kemarin membahas tentang betapa kita itu harus mengalokasikan dana dengan baik. Ada yang berpendapat bahwa sebelum dan uang ya, atau dana atau pendapatan yang kita dapatkan itu kita belanjakan hal yang lain, kita sisihkan untuk mungkin investasi, insurans, atau mungkin asuransi gitu kan, atau mungkin ada juga yang untuk kebutuhan anak-anak ditabung gitu kan, atau untuk mungkin hal yang lainnya. Namun ada juga ahli ekonomi yang berpendapat bahwa kita juga harus memikirkan bagaimana uang itu bisa produktif, uang itu bisa kita kelola dengan baik gitu kan. Ada yang berpendapat bahwa sebelum kita membelanjakan uang kita, kita harus memikirkan bagaimana investasi leher ke atas. Bagaimana di umur kita sebelum 30 atau sebelum 40 gitu kan, kita itu memupuk diri kita untuk mengisi leher ke atas kita, dalam artian ilmu yang kita miliki untuk terus dapat kita upgrade dan bertambah. Karena dengan itu menurut salah satu ekonom ini, salah satu ahli finansial ini, dengan kita memiliki ilmu pengetahuan yang mumpuni tentang mungkin kehidupan dan lain sebagainya, kita memiliki suatu skill, memiliki suatu keahlian, itu akan menjadi suatu jembatan yang baik bagi kita. Dan itu harus kita pikirkan, teman-teman, betapa kita itu harus memiliki pemikiran yang terbuka, open minded kalau bahasanya sekarang itu, untuk kita itu terus mengisi pikiran kita, ilmu kita, skill kita, agar kita mampu dapat bermanfaat bagi banyak orang, agar kita mampu dapat menjadi suatu pribadi yang berguna, teman-teman. Dan itu adalah suatu hal yang penting juga, teman-teman, betapa kita itu harus mengolah keuangan kita
untuk ibaratnya itu kita sisihkan untuk pendidikan kita. Pendidikan itu tidak semata-mata kita dapatkan di sekolah, teman-teman. Apabila kita sudah terlanjur tidak lanjut sekolah, mungkin hanya sekedar SMA atau mungkin bahkan nggak lulus SD, kan masih ada ya teman-teman, saudara-saudara kita di negeri ini gitu kan. Karena mungkin bukan tidak ingin bersekolah, tapi mungkin keadaan dan lain sebagainya, atau mungkin jarak yang jauh dengan sekolah kan. Ada suatu daerah yang mungkin belum ada sekolahnya juga gitu kan, dan beliau-beliau memilih untuk merantau dan hidup bekerja. Bukan berarti hal tersebut menutup atau menjadikan diri kita itu terhenti untuk belajar, teman-teman. Banyak sekali hal yang bisa kita mampu lakukan untuk kita itu mendapatkan ilmu pengetahuan, mendapatkan skill-skill tambahan, mendapatkan mungkin upgrade ilmu yang bisa kita dapatkan sehingga kita mampu memiliki kapasitas dan kualitas yang lebih baik lagi, sehingga kita mampu lebih dapat produktif dalam menjalani kehidupan ini, teman-teman. Contohnya kita juga bisa ikut, mungkin kalau yang dari pemerintah ya, ada pelatihan yang dari pemerintah yaitu BLK. Itu bahkan gratis, teman-teman. Di suatu daerah biasanya ada gitu kan pelatihan dari pemerintah. Ada juga yang mungkin kursus-kursus yang berbayar. Ada juga mungkin seminar-seminar. Ada mungkin juga webinar-webinar kalau misalkan di online gitu kan, itu kadang seringkali gratis, teman-teman. Bahkan beliaunya, para pelaksana atau penyelenggara webinar, seringkali memberikan sertifikat. Dan itu adalah suatu hal yang penting yang menjadikan kita ibaratnya itu tersertifikasi bahwa kita memiliki suatu skill, dan tentu kita memiliki ilmu tambahan, teman-teman. Itulah, teman-teman, betapa pentingnya kita dapat mampu berbijaksana mengatur keuangan kita. Segala kemungkinan itu bisa kita lakukan apabila kita memikirkannya dengan baik, terus berbenah diri, tidak gerusa-gerusu, dan tertata menata keuangan kita. Insya Allah apa yang kita dapatkan hari ini, walaupun masih bagi kita belum cukup atau kurang atau bahkan belum banyak seperti itu, namun bisa kita efektifkan, bisa kita alokasikan dengan efektif, sehingga hal-hal pendapatan kita yang mungkin minim itu bisa semakin hari bisa semakin berkembang dan menuntun kita atau menjembatani kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih lancar dan lebih baik dalam menjalani kehidupan ini, teman-teman. Mungkin itu, teman-teman, semoga itu semua bisa menjadi insight yang baik bagi saya dan kalian semua dimanapun kalian berada. Semoga kita semua dapat mampu menjalani kehidupan ini dengan baik, dengan lancar, dengan penuh optimisme dan positif, dan kita akan menjadi pribadi-pribadi yang semakin baik dan semakin mungkin mapan dalam menjalani kehidupan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. See you next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.